Kita bahas mengenai popularitas, bahkan juga elektabilitas dari seorang Puan Maharani. Langsung saja ini narasumber saya sudah tersambung. Mas Hanta, dari Poltreking, berapa persen elektabilitas seorang Puan Maharani dan juga popularitas kuat nggak ya untuk bertarung di 2024? Ya, kalau dari sisi popularitas, memang Mbak Puan Maharani relatif cukup kuat dibandingkan figur-figur yang lainnya ya. Bahkan di atas seperti Pak Mahfud, Ibu Kofifa di angka 53,6% di survei kami yang bulan lalu. Tetapi elektabilitasnya memang tidak terlalu kuat. Elektabilitasnya di nomor 7 sampai 8. Di atasnya ada nama Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Sehingga secara orang sudah banyak cukup kenal, cara bacanya popularitasnya tinggi, artinya harusnya kalau popularitas masih rendah itu potensi bagi seorang kandidat, karena masih banyak potensi pasar atau market yang bisa disasar untuk meningkatkan elektabilitasnya. Rumus sederhananya kan dikenal, disukai, lalu dipilih elektabilitas. Nah itu menjadi tantangan bagi Mbak Puan Maharani mengkonversi dari orang yang kenal tadi untuk membuat beliau disukai lalu dipilih. Yang belum kenal tentu perlu disosialisasikan agar dikenal. Nah, treatment yang dilakukan oleh Mbak Puan yang cukup masif, yaitu metode yang konvensional sebenarnya, itu baliho, itu hanya bisa meningkatkan dari sisi popularitas, yang padahal popularitas Mbak Puan sebenarnya juga sudah cukup tinggi. Dan kita tahu metode konvensional ini atau baliho atau billboard ini tidak begitu bisa menggerek dari sisi likability maupun elektabilitas. Itu saya kira menjadi catatan posisi elektoral dari Mbak Puan hari ini. Tapi karena pilpresnya masih 2,5 tahun, masih punya peluang bagi Puan Maharani dan siapapun untuk melakukan kerja-kerja politik untuk meningkatkan elektabilitasnya. Gitu. Jadi orang dikenal, lalu ada yang suka dan tidak suka. Yang tidak suka sudah pasti tidak memilih. Yang suka ada kedua kemungkinan, memilih dan tidak memilih. Nah, treatment dikenal, disukai lalu dipilih, itulah menjadi PR bagi semua politisi kandidat yang ingin bertarung dalam kompetisi elektoral. Mas Hanta, sebenarnya dari popularitas dan elektabilitas atau mungkin elektabilitas ini bisa berubah nggak sih? Hanya dengan faktor ini PDIP nih, mesin politik bahkan menjadi partai pemenang ini, bisa nggak ya? Betul, fluktuatif. Apalagi masih 2,5 tahun, masih banyak variabel politik dan peristiwa politik, dinamika politik. Apalagi Mbak Puan ini kan ada 3 kekuatan dan 3 kelemahan sekaligus tantangan. Kekuatan Mbak Puan, beliau punya tiket merah, punya partai bernama PD Perjuangan, yang partainya sangat besar. Itu membuat posisi tawar Mbak Puan Maharani menjadi kuat, menjadi cawapres misalnya dalam proses kandidasi sangat mudah. Yang kedua, punya karpet merah dalam proses kandidasi, sudah punya partai, beliau berada di puncak struktur kekuasaan di PD Perjuangan, orang kedua terkuat setelah Megawati, setelah Ibu Mega, maka sangat mungkin itu menjadi kekuatan bagi Mbak Puan Maharani untuk melakukan sosialisasi dan seterusnya. Yang ketiga, beliau punya panggung strategis sekarang ini bernama Ketua DPR, sudah punya pengalaman menjadi Menko dan seterusnya. Tetapi juga punya tantangan atau kelemahan satu, beliau tadi soal elektabilitasnya dari data yang kita sampaikan tadi, yaitu elektabilitasnya belum begitu kuat, tapi masih punya peluang, meskipun trennya memang belum ada tanda-tanda akan meningkat. Yang lainnya juga, beliau belum punya basis yang kuat. Beda misalnya Ganjar Pranowo punya basis Jawa Tengah dan Jawa Timur. Anies Baswedan punya di DKI di beberapa provinsi di Sumatera. Ridwan Kamil cukup kuat di Jawa Barat. Nah, sementara Mbak Puan, PR-nya belum punya basis yang kuat selain dari dapil yang beliau cukup kuat hanya di dapil itu. Nah, itu menjadi tantangan. Tantangan yang kedua adalah beliau punya kompetitor yang cukup kuat di internalnya bernama Ganjar Pranowo, yang elektabilitasnya hari ini datanya melampaui Mbak Puan. Itu menjadi tantangan bagi Mbak Puan. Satu lagi sesuai tema TV One ini, bagus Puan poles peran. Nah, perannya itu belum begitu terlihat. Maksudnya sudah dilakukan bagaimana strategi yang tepat untuk memoles Mbak Puan. Setiap ada isu-isu populis, beliau terlihat perannya. Jadi karakter-karakter personalnya ketika disebut Mbak Puan Maharani harus semakin kuat. Kemudian juga ada isu-isu apa, kemudian muncul ke publik, kemudian komunikasi publik beliau dalam berperan juga saya kira harus diperkuat. Misalnya di survei, saya kasih data sedikit lagi. Terkuat dalam benak publik, Anies sosok yang cerdas, visioner, kompeten. Ganjar sosok yang merakyat, paling tinggi ya, meskipun mereka banyak semuanya. Mbak Puan juga punya.
Kemudian Ridwan Kamil inovatif, cerdas. Nah, Mbak Puan punya PR harus membentuk dalam persepsi publik, dia punya kesan apa dalam persepsi publik. Karena itu masih punya waktu, saya kira. Kita harus memberi ruang kepada siapapun, anak bangsa dalam berkompetisi. Satu, Mbak Puan harus memanfaatkan panggung secara atraktif, mencari momentum politik untuk menggerek elektabilitasnya. Meskipun menurut saya cukup sulit untuk dilakukan. Tapi yang paling kedua, yang penting juga, cari isu-isu strategis. Isu strategis, kemudian Mbak Puan mulai aktif menyampaikan kepada publik, mulai bersosialisasi lebih aktif, dan terakhir adalah bergeser dari stigma beliau putri mahkota. Bukan sekedar putri Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu ada plus minusnya, Bang Kapitra. Positifnya apa? Beliau sebagai putri Ibu Mega, orang kuat, bisa menggerakkan infrastruktur mesin partai. Tetapi di sisi yang lain juga menjadi tidak positif dalam logika publik. Sehingga Mbak Puan harus bergeser melakukan kerja-kerja politik ke rakyat langsung. Tidak dikesankan ya sekedar putri mahkota. Tapi soal peluang saya kira karena masih 2,5 tahun semua masih punya peluang, meskipun tren Mbak Puan tidak sebesar tren peluang dari beberapa nama yang saya sebutkan di 4 besar tadi, seperti Prabowo, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Anies Baswedan. Tapi untuk posisi cawapres, potensial, tinggal mau atau tidak PDIP mengambilnya, karena mereka punya tanpa berkoalisi pun sudah bisa. Mbak Puan ini kekuatannya di tahap kandidasi, tantangannya di eleksi atau election. Sekarang saya ke election. Mas Ari.